Hey everyone, it's me again. Tapi kali ini kita mau bikin videonya pakai bahasa Indonesia karena lagi pengen lebih gampang kayaknya buat ngebahas ini. Karena hari ini kita mau bahas culture shocks di UK. Perkenalkan, nama aku Michelle dan aku baru aja menyelesaikan study abroad aku di UK sebagai ISMA awardee di Arts University Bournemouth. Langsung aja kita mulai kali ya. Yang pertama paling aku dan teman-teman ISMA lainnya sadarin itu adalah soal nyebrang. They are very respectful saat tidak ada lampu merah. Kalau di Jakarta kita harus stop gitu kan, baru mereka ada kemungkinan kecil berhenti. Tapi kalau misalkan di sana we don't even have to do this, mereka langsung berhenti dengan inisiatif sendiri. Itu kayak I am respected. Nah, nggak bisa aku sama ratain dengan semua kota-kota di UK, tapi mungkin karena Bournemouth itu merupakan kota yang ada di pinggiran. Pokoknya dibandingin sama London ya beda banget lah ya. Kalau London macet dan sebagainya, rame, berisik. Kalau Bournemouth itu lebih kayak ada mobil, ada tapi gak banyak. Motor juga hampir gak ada gitu ya, kecuali Uber Eats biasanya pakai motor gitu. Terus pasti yang kalian udah sering denger juga itu adalah bland food. Jujurly, nggak semuanya bland. Kalau misalkan kalian beli yang sweet, itu sangat amat terasa. Kalau misalkan kalian nyari yang gurih, kayak makanan apa sih bahasanya, kayak makanan seporsi gitu, lumayan sering nggak ada rasa, atau mungkin ada rasanya tapi dikit doang, dikit banget gitu. Nggak berarti semua makanan di situ nggak ada rasanya. Kalau kalian mau nyari aman ya kalian cari Asian food di sana. Jadi kayak gamble aja sih, kalian bisa dapat makanan yang berasa ataupun tidak. Ini kenapa sih? Terus ini bukan termasuk culture shock juga sih, tapi I'm gonna say it anyway. Dan ini mungkin lebih masuk ke shocknya aja. Hujannya sangat amat kecil. Kalau misalkan di sini kan gerimis banyak tuh, kalian udah basah kuyup gitu ya. Sedangkan kalau misalkan di sana, kalaupun hujan parah pun, hujan parah mereka tuh juga ya udah gitu, nggak mungkin kayak gerimis parah di sini, tipis banget. Dan selama 3 bulan di sana tuh thunderstorm nggak ada. Aku cuma denger geledek sekali. Sedangkan kalau di sini kan hujan kita selalu badai, dengerin geledek. Di sini tuh kayak sampai bikin jantungan sama lampu, kebangun dari tidur atau mati lampu. Kalau di sana enggak. Tapi anginnya parah sih. Kalau misalnya memang lagi badai, anginnya tuh parah, yang kayak tiang listrik jatuh dan sebagainya. Gak di mana-mana sih, tapi kebetulan emang pas aku lagi di Bournemouth kemarin sempat ada kejadian yang kayak gitu. Tapi untungnya kita fine-fine aja di daerah yang kita stay in. Terus satu hal yang aku suka tentang culture di UK itu, dari mereka suka nyapa orang, murah senyum juga. Bahkan aku pernah di Scotland ya, gak England banget sih, tapi ya di jalan cukup sempit dan ada orang yang mesti lewat duluan, jadi aku minggir, ya udah itu tahu diri aja. Dan begitu pun dia bilang makasih. Nah, terus kalau misalkan di sana mereka manggilnya darling, love, itu juga lucu sih. Salah satu hal yang heartwarming. Aku juga personally suka banget dengan budaya ngobrol mereka dengan orang-orang yang walaupun gak dikenal. Kalau misalkan kalian datang ke store atau apapun, pegawai manapun itu yang kalian ajak ngobrol, atau mungkin kalian lagi mau bayar di kasir, mereka langsung nanya kayak, how are you? You good? You alright? You alright paling sering sih. You alright, mate? Tapi mereka itu ngomong cuma buat basa-basi doang. Sesungguhnya basa-basi yang kalian tinggal jawab good and you. Dan ini berlaku untuk semua manusia UK. Kalau misalnya aku ketemu dosen di kampus, mereka bakal nyapa dengan ngomong, hey, you alright? Tapi mereka sambil jalan. Dan mereka udah ngilang gitu loh. Sebelum aku sempat ngomong, yeah, you? Kan nggak mungkin ya kalau kita di Indomaret di sini gitu, tahu banyak kayak apa kabar? Nggak mungkin, aneh. Tapi kalau di sana, it's normal and it's cute. I like it. Aku sukanya itu karena ya udah mereka nggak nganggap itu sebagai sokap. Kalau di sini kan orang-orang kayak ya udah ada yang ngajak ngobrol kalian langsung kayak sok kenal banget nih orang, kayak sok akrab banget, dia nyapa terus bercanda, ngajak ngobrol ini itu. Ya padahal kan enggak ya, that's not always the case. Aku ngerasa lebih nyaman dalam aspek ini di sana. Jadi kayak kalau misalnya aku mau ngobrol ataupun nanya juga lebih tenang, lebih aman, karena mereka dari sana ya mereka friendly. Terus di sana gak ada stray cats or stray dogs, gak ada sama sekali. Bener-bener di sana tuh banyak anjing peliharaan yang dibawa jalan-jalan. Kayak buat beberapa bulan tuh aku gak nemu kucing sama sekali, kecuali di cat cafe. Untungnya di dekat dorm kita tuh ada cat cafe. Jadi kalau misalkan emang kita bener-bener kangen kucing banget, ya udah kita ke cat cafe. Akhirnya kita kesempet juga ketemu kucing yang bukan di cat cafe, dan itu sekali doang. Namanya Socks. He's very cute and very fluffy, an orange cat. Terus lagi di sana tuh gak ada semut, gak ada cicak. Saya sangat amat gembira karena saya takut cicak. Kalau misalkan kalian mau ninggalin makanan kalian di kamar sama berapa jam tinggal tidur atau apapun gitu, kayak ya udah nggak bakal ada semut, nggak bakal ada apa-apa. Kayak kalian hidup begini, kalian bisa hidup se-happy ini tanpa gangguan semut.
Terus culture shock selanjutnya itu toko-toko atau tempat restoran, sebagian besar 90% of them they close at 5 p.m. Iya sih, it's respectful to the workers dan itu merupakan hal yang bagus. Tapi kayak wow, gue jadi bingung kalau mau jadi makan di luar malam-malam. Tapi kalau misalkan supermarket yang gede-gede gitu buka sih, kayak misalkan Asda, Co-op, ya dorongan untuk masak di rumah lah ya intinya. Oke, hi, it's Michelle editing. Nggak mau lihat muka karena kayak gembel, bisik-bisik karena ada malam guys. Anyways, ada satu cerita yang lupa aku kasih tahu. Jadi aku pernah beli baju di Primark. Pas aku mau bayar ke kasirnya bilang kayak, hangernya mau dibawa pulang gak? Dalam hati aku kayak, ini salah denger apa kayak gimana? Terus aku bilang dong kayak, I'm sorry what? Dia ngomong lagi dong, dia kayak, hangernya mau gak? Enggak. Apakah dia nyuruh aku nyolong? Apa kayak buat Gue bingung banget. Terus aku nanya Nabila dong, karena dia lagi nemenin aku belanja. Lo kalau belanja di Primark ditawarin hanger juga? Terus dia bilang, iya. Terus gue bawa pulang. Okay, you learn something new every day. Angle-nya bagus banget. Oke, bye-bye. Terus kalian kalau misalkan makan di luar, iya mahal. Ada kemungkinan itu kayak 8 tuh termasuk murah di sana ya. Biasanya itu 10 pound ke atas. Apakah itu worth it? Untuk standar UK, I think, karena porsinya mereka tuh gede-gede banget. Kalian lihat, ini kita makan di noodle bar 13 atau 14 pound gitu, dan itu udah diskon. Tapi emang enak banget sih, dan porsinya banyak, jadi kita bisa bawa pulang juga. Kita juga sempat makan fish and chips pas kita lagi di London ya, itu pun tentunya kita nggak habis lagi dong. Dan akhirnya aku nanya juga gitu ke orangnya kayak, ini semua orang biasanya habis makan porsi segede ini? Terus dia kayak, iya, tapi emang orang-orang di sana tinggi-tinggi sih, jadi mungkin perlu makanan yang lebih banyak. Terus bioskop mahal banget. When I say mahal, I mean 23 pound, 460.000 lah buat satu film. Dan teater mereka juga gak bagus. No offense, but offense I guess. Tapi ya kalau dibandingin dengan XX1 gitu ya bagusan di sini gitu. Dan sana tuh mereka teaternya kecil. Di sana sesungguhnya kalian bisa sih beli kayak annual card buat nonton dengan harga yang lebih murah, kayak bisa aja 16 pound atau 5 pound. Itu cuma kan kita di situ cuma 3 bulan ya. Jadi kayak terus di sana tuh kalau misalkan kalian ke toilet umum, semua air di public toilet itu panas pol. Nggak ngerti lagi, mereka tuh nggak ada mixer airnya gitu ya, panasnya seberapa atau kurangin panasnya gitu, kayak nggak bisa. Kalian nyalain air ya udah, terus tangan kalian tuh kayak jadi strategi saya adalah untuk buru-buru cuci tangan aja sih. Jadi kayak kalian pakai sabun dulu, gosok-gosok, terus langsung. Well, to be fair, nggak langsung panas boiling hot banget gitu ya, kecuali ada orang yang habis pakai barusan. Tapi ya itu dari air hangat langsung ke air panas dalam mungkinnya 5 detik gitu lah. Dan mungkin yang terakhir banget culture shock yang benar-benar aku rasain itu sarcasm mereka. Aku nggak ngerti. If you know me, you know that I'm very very sarcastic. Tapi di sana di UK mereka sarcasmnya tuh kan, kalau misalnya kita sangat-sangat obvious. Kalau misalnya kalian sering lihat series TV di USA atau apapun gitu, sarcasmnya tuh kelihatan ada nada penekanan yang beda gitu kan. Jadi kayak oh ini orang bercanda bukan beneran gitu ngomongnya. Kalau di UK selama aku di sana, aku gak pernah tahu kalau mereka tuh sarkas. Aku pernah tahu sekali doang, dan itu karena dia agak kasih tahu dikit, oh ini dia lebay doang, ada indikasi lebaynya dikit. Mereka tuh ngomong kayak cerita aja biasa. Aku pernah nanya teman aku kayak, kamu anak band ya gitu. Terus dia bilang kayak, oh iya aku anak band. Terus aku nanya lagi dong kayak, udah punya lagu diupload di Spotify atau YouTube kah gitu. Terus dia bilang kayak, iya udah upload di Spotify bla 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 bla. Terus aku bilang dari kapan? Dari SMA gitu. Terus dia bilang iya udah dari SMA bla 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 bla. Sampai akhirnya dia bilang kayak, iya nih kita bakal terkenal. Terus gue kayak sarkasm dari tadi ya, gue kira lo beneran. Kayak aku udah merhatiin banget ceritanya, kayak wah keren juga nih orang di band gitu. Terus lagu-lagunya kayak gimana, aku udah menanya lebih gitu, menunjukkan interest dengan band fiktifnya dia ini. Ternyata bohongan, ternyata dia sarkastik. Itu pun juga dengan dia ngomong kita akan terkenal, itu juga ngomongnya masih tetap biasa. Dan itu aku bener-bener nebak aja sesungguhnya, karena aku udah sering banget capek dengerin orang cerita dan ternyata mereka akhirnya ketawa karena itu sarkastik. Kebetulan aja aku bener kalau dia tuh bercanda, dia gak punya band beneran. Ngeselin sesungguhnya. Tapi ngeselinnya karena aku gak ngerti aja, gak biasa. Thank you so much for watching. If you like this video, tolong subscribe, like, komen, nyalain notifikasi biar kalian tahu kalau misalkan next time aku upload video, entah itu minggu depan atau mungkin tahun depan. Hopefully I'll see you guys again on another video. Thank you.
Bye bye.